Pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Nova boleh dipimpin doa? Ayo teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa. Minggu lalu kita belajar apa? Sebelum Resoda gaya. Oke. Kemarin dihukum 1 Newton. Bunyinya apa? Masih ada yang ingat? Hukum Newton 1 tentang apa? Gravitasi. Oke, yang masuk Mbak. Iya, inersia. Tentang apa? Kelembangan. Bunyinya gimana? Silakan minggu lalu silakan belajar hukum Newton 1, 2 dan 3. Ternyata Mas Nova udah nulis bunyinya. Beri tepuk tangan dulu buat Mas Nova. Ada lagi kan yang udah nulis nggak belajar duluan? Aku enggak. Oke. Hari ini kita melanjutkan ya. Kalau kemarin kita udah hukum 1, sekarang masuk hukum 2 dulu. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kalian masih mobil yang mogok? Pernah lihat nggak mobil mogok? Coba ambil gambar berikut. Jadi, ya ini pemakaian. Di sini ada, kita fokus dulu gambar A sama gambar B. Di gambar A, mobilnya itu dorong cuma 1 orang. Sedangkan di mobil B yang dorong 5. Kira-kira ada perbedaannya nggak? Apa yang bikin beda? Kecepatan. Oke. Kalau di sini kan berarti yang beda orangnya, berpengaruh ke kecepatannya. Kalau sekarang kita lihat, ada yang mau bantu baca tujuan pembelajarannya? Aku. Yang apa saja? Kita belajar nanti dibagi 2. Jadi yang awal kita selesaikan hukum 2 Newton, baru setelah itu hukum 3 dan nomor 1. Yang apa saja? Melalui diskusi kelompok dan kegiatan demonstrasi di depan kelas, ibu dapat menjelaskan pengaruh massa dan gaya terhadap peristiwa Ke depan. Hari ini kita ada 2 demonstrasi. Yang pertama demonstrasi buat hukum 2 Newton. Siapa yang mau bantu? Oke, silakan. Let's go. Nah, 3 bantu ibu ke depan. Terus masih ingat nggak minggu lalu kelompoknya siapa aja? Masih? Nah, yang di sini silakan duduk bareng kelompoknya seperti minggu sebelumnya. Ayo. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Berarti satu kelompoknya Mas. Ayo segera. Ya, 1. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Ada aktivitas 3. Coba dilihat dulu. Langsung ke aktivitas 3. Semua kelompok buka aktivitas 3, tabel yang warna pink. Aktivitas 3. Udah? Nah, di sini buat mengisi tabel ini nanti 3 teman kalian ini yang akan mendemonstrasikan hasilnya itu dari mereka dimasukkan. Tapi kalau dorong, nanti kalau dorongnya kan langsung jatuh. Ditarik aja ya. 1, siapa yang mau tarik? Ditarik sampai ke pintu. Arifin. Nanti kalau dorong ya, dia jalan ya. Sampai pintu, kamu stop. Paham? Ya, ayo. Ulang ya. Dari sini. 1, 2, 3. Stop.
Di sini tulisannya 2 detik, Tenaga. 2,41 detik. Ayo gue nanti habis ini Pak di luar sana. Langsung kuliah. 2,4. Sekarang kalau yang narik 2 orang, kursinya kosong. Ayo, dari tempat yang sama. Ayo keluar. Ayo Arifin, Arifin. Jangan dulu. 1,5. Gimana Pak? Tahu Mas. Sekarang kalau satu, nih dengerin. Kalau ini kan bawa temennya, Ya, hati-hati. Ini. Janji punya nggak jatuh? Ya. Beneran? Tangan saya ya, Mas. Saudara, nggak usah sampai keluar sana takut jatuh. Saudara Arifin. Kalau sampai jatuh, salipin. Oke. Kau megangnya kencang, jangan didorong, ditarik. Yo, 1, Abang, Mbak. 1, 2, 3. Jangan dilempar, jangan jatuh. 1, 2, 3. Sekarang kan di LKM-nya udah kelihatan waktunya. Terus kalian harus tulis di sini. Lambat, cepat, atau sangat cepat berdasarkan waktu ini. Oke? Paham nggak sampai sini? Atau ibu yang harus duduk. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Yang dikerjakan itu aktivitas 3 tabel 1 sama aktivitas 4 nomor 1. Yang bawahnya nanti kita eksperimen dulu. Eksperimen itu Mbak, eksperimen. Oh iya, satu kelompok boleh ada satu handphone buat Putri. Satu handphone ya. Satu handphone ya. Kalau lebih berarti handphonenya ibu ambil. Dua orang harusnya lebih cepat nggak sih? Kan ini punya 2 detik, sedangkan ini nggak nyampe 2 detik. Siapa yang mau bilang jawabannya? Aku. Kelompok semua. Boleh. Aku. Ayo berdiri. Ya nanti kamu baca di pengumpulan data sama langsung ke pengolahan datanya. Berdiri yang kencang. Yang lain mendengarkan jawabannya, Mbak. Mbak siapa? Lagi. Apa? Artikulasi kamu jelas. Hei, bahasa yang jelas yang kencang biar semua dengar. Ya. Lambat ya deh. Artikulasinya kurang jelas. Kamu nanti tak minus dulu. Iya. Ayo lanjut. Iya. Tadi kalau nanya lambat. Terus nomor 2.
Langsung ke dua, tiga, Aku sama kayak ini. Sama yang artikulasinya kurang jelas. kelompok satu mana? Kelompok Sama kayak ini. yang mana sampai bawah? Berarti ini kelompok satu. Kelompok dua, kalian yang atas sampai bawah. Tetapi kami bersatu dan dua. Ketika jumlah orang yang mendorong ditambah dengan 2 orang pada kursi kosong, apa yang terjadi pada percepatan gerak kursi? Mengapa demikian? Akan bersifat karena yang mendorong 2 orang. Kursi kosong yang didorong 2 orang lebih cepat. Yang lain setuju? Setuju. Kenapa demikian? Karena kalau maksudnya mendorong Ya, 2 orang itu berarti hitungannya dia sebagai apa? mendorong. Enggak? Iya. Enggak? Ya, berarti gayanya kalau berarti lebih cepat. Ketika di sini dengan orang yang sama, gaya yang sama, sama-sama 2, tapi bebannya ditambah lebih cepat. Berarti dari yang udah kita praktekin tadi, coba baca aktivitas 6. Coba dibaca aktivitas 6-nya. Nomor 1, Ozi. Baca aktivitas 6. Nomor 1, kelompok 2. Jika gaya yang diberikan semakin besar, maka percepatan benda akan semakin cepat. Yang cowok denger nggak? Apa? Apa yang cepat? Gerak. Kenapa semakin cepat? Karena lebih cepat ya. Karena gayanya bertambah. Berarti ditulis di situ. Yang kedua, namun ketika massa benda semakin besar, maka percepatan benda akan semakin cepat. Yang cowok dengar nggak sih? Dengar. Apa jawabannya? Semakin lah, karena bukan gayanya tidak berkurang. Tadi kan gayanya sama-sama. Jadi itu bunyi hukum 2. Tulis sudah. Jadi siapa yang mau bilang apa bunyi hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton itu tentang percepatan. Ketika sebuah benda diberi gaya yang lebih besar, maka percepatannya lebih cepat. Kalau massanya yang ditambah, percepatannya berkurang. Kalian mau nulis dulu atau mau eksperimen lagi dulu? Siapa yang mau bantu? Saputra. Saya cepet yang mana ya? Geraknya bagusan yang mana dulu? Sini. Yang besar. Sepakat ya? Oke, terima kasih. Mana ya? Arah semburannya kemana? Di dalam. Kanan dong. Arah semburan udara. Kanan. Kaki dua tengah. Nih, udaranya kan keluarnya ke sini loh. Berarti udaranya kemana? Kiri, tulis. Please. Dua-duanya sama nggak? Arahnya. Please jawab dulu. Sama-sama kiri loh, ayo tulis. Arah semburan udara. Di tempatnya nggak apa-apa.
membentuk gaya aktif karena mana arah gaya reaksi yang dimakan dapat jika kumpulan ada gaya aktif Reaksi ke sebuah benda lain, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya. Pilihannya cuma sama atau beda? Sama atau beda? Siapa yang jawab sama? Oke. Yang jawab beda? Sama. Menurut Mas Tino jawabannya sama. Lalu, tetapi dengan arah yang berbeda. Betul atau enggak? Betul. Oke. Tepuk tangan dulu buat kalian. Mama nggak mau tepuk tangan sih? Tadi dorong-dorongan kursi. Di kursi itu tadi ada apa? Perubahan kecepatan atau kita sebutnya percepatan. Terus ada massa. Ada gaya nggak? Ada. Nah, ini bunyi dari hukum 2 Newton. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik sama massa. Artinya apa? Sebenarnya rumus itu seperti ini. A atau percepatan itu sama dengan enggak? Ya, tapi berbanding terbalik sama massa. Secara nalar sebenarnya begini bacanya. Percepatan itu berbanding lurus. Artinya semakin besar ini, semakin besar gayanya, maka percepatannya semakin besar, semakin cepat. Tapi percepatan ini berbanding terbalik sama massa. Kalau massanya tambah besar, otomatis tambah lambat. Sampai sini paham? Itu bunyi hukum Newton berapa? 2. Coba dibaca ulang. Hukum Newton 2 itu berbunyi tentang sampai sini dapat dipahami nggak? Yang besar, dia kan lajunya lebih cepat karena tekanannya juga lebih gaya dorongnya kan berarti. Nah, kalau gaya dorongnya kecil, berarti lajunya juga kecil. Jadi sama. Misal kamu kasih aksi 50 ke suatu benda, reaksimu tuh juga bakal sama dari benda itu, sama-sama 50. Jadi seimbang. Kalau kalian tahu karma baik, karma buruk, nah itu sebenarnya ada hukum 3 Newton. Kalau kamu baik ke orang itu bakal jadi. Nah, kalau orang itu nggak balik baik ke kamu akan tetap mendapatkan kebaikan itu dari orang lain. Itu pasti. Itu hukum pasti. Hukum Newton. Ini hukum yang pasti. Aksi yang kalian lakukan itu pasti akan berbanding sama. Paham sampai sini? Nah, Newton, hukum 2 Newton sama hukum 3 Newton tuh ini. Kalau pertama, roketnya diam. Mas Noval, tadi kan ada roketnya diam. Nih, ibaratkan ini roketnya diam. Gak mendapatkan gaya apapun, dia bakal gerak gak? Ini namanya hukum Newton berapa? 1. Yang dia akan tetap selama gak ada gaya yang mempengaruhi. Lalu muncullah interaksi aksi reaksi. Hukum 3 Newton itu bisa disebut hukum aksi reaksi. Ketika di sini mulai dinyalain apinya, ada gasnya, dia bakal meluncur. Ketika dia meluncur, gaya ke atas sama gaya ke bawahnya itu sama besarnya.
Wah.